Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terletak di Desa Tugu, Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, didirikan pada 26 Februari 2013. Saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan secara langsung berdirinya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Berada di lahan seluas 14.282 meter persegi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didirikan dengan tujuan menjadi Center of Excellence. Keberadaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan hak konstitusional warga negara. Dalam skala yang lebih luas, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan didirikannya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menggagas dan memfasilitasi berbagai kegiatan yang bertujuan menguatkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kepribadian masyarakat. Pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didasari berbagai aturan hukum, antara lain didasari oleh Amanat Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan didasari atas Perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, didirikannya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga diatur secara lebih detail dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Sekretaris Jenderal MK. Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilandasi oleh visi dan misi Mahkamah Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dipimpin oleh seorang Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang menaungi dua bidang, yaitu bidang program dan penyelenggaraan, serta bidang umum. Bidang program dan penyelenggaraan terdiri atas subbidang program dan evaluasi, serta subbidang penyelenggaraan. Sedangkan bagian umum terdiri atas subbagian sarana dan prasarana, serta subbagian tata usaha. Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun berbagai program pendidikan. Program pendidikan dimaksud dapat berupa program pendidikan dan pelatihan, program bimbingan teknis, program seminar, lokakarya, workshop, diskusi, hingga program sosialisasi. Untuk menjalankan berbagai program tersebut, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selalu melakukan pengembangan media dan teknologi yang dipakai untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Salah satu program yang telah dikembangkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu modul dan pemanfaatan e-learning. Selain mengembangkan program, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 gedung utama yang masing-masing diberi identitas Geraha Konstitusi. Masing-masing geraha memiliki peruntukan tersendiri. Geraha 1 berfungsi sebagai tempat tinggal narasumber Widya Iswara. Geraha 2 berfungsi sebagai kantor pegawai dan pelaksana administrasi pendidikan. Sementara itu, Geraha 3 berfungsi sebagai aula dan ruang kelas untuk penyelenggaraan proses belajar dan mengajar. Sedangkan Geraha Konstitusi 4 dan 5 berfungsi sebagai asrama tempat tinggal bagi peserta yang mengikuti program pendidikan. Selanjutnya, Geraha 6 berfungsi sebagai rumah dinas para pejabat struktural yang ditempatkan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terakhir, Geraha 7 sebagai ruang makan dan gedung serbaguna bagi peserta dan narasumber yang mengikuti program pendidikan. Untuk memberikan rasa aman dan melindungi fasilitas milik negara, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didukung dengan sistem keamanan 24 jam. Selain itu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
juga senantiasa menjaga kebersihan berbagai fasilitas demi terwujudnya kondisi belajar yang nyaman bagi peserta program pendidikan. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi senantiasa membuka kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta mewujudkan peningkatan pemahaman, hak-hak dan kewajiban konstitusional warga negara Indonesia.